Teriaknya kala tubuhnya terjatuh ke lantai membuat semua makanan yang Yen bawa tumpah mengotori seragamnya. Ya, apa kau tak punya mata? Mendongak menatap Jenny dan langsung beranjak berdiri. Bukankah kau yang sengaja menabrakku? Aku menabrak gadis miskin sepertimu? Jangankan menabrakmu, menyentuhmu dengan ujung jariku saja aku tak sudi. Benarkah? Berjalan dengan perlahan mendekati Jenny membuat Jenny sontak melangkah mundur. Kau benar-benar tak ingin bersentuhan denganku? Lihatlah, karena ulahmu seragamku jadi kotor. Ini tak adil, bukan? Ucapnya terus melangkah mendekati Jenny. Apa yang mau kau lakukan, ha? Diam di situ. Jangan mendekatiku dengan tubuh kotormu itu. Ucapnya, tapi Yen hanya diam dan terus mendekat, membuat semua mata tertuju pada mereka. Aku bilang teriaknya kala kakinya tersandung dan hampir jatuh. Tae tersenyum kala pria bermerga Kim itu menangkap tubuhnya. Taehyung melirik sekilas pada Yen sebelum tubuhnya yang menopang tubuh Jenny membantu wanita itu untuk kembali berdiri. Apa kalian tak bisa untuk tidak membuat keributan sehari saja? Ucapnya menatap Jenny dan Yen bergantian. Kau siswi baru di sini, bukan? Kenapa kau tak punya sopan santun sedikit pun? Aku jadi bertanya bagaimana cara pihak sekolah memilih siswi yang mendapatkan beasiswa. Mereka seharusnya bukan hanya melihat tingginya kemampuan otak seseorang, tetapi mereka seharusnya juga melihat tata krama yang orang itu miliki. Ucapnya santai tapi sangat menusuk bagi wanita yang pakaiannya kotor karena tumpahan kuah kari itu. Apa maksudmu aku tak punya tata krama? Ya, aku tahu dia temanmu. Tapi lihat tag yang ada di sakumu itu. Ketua OSIS. Cih, apa begini cara sang ketua menyelesaikan sebuah masalah yang terjadi di sekolah ini? Kau menyimpulkan bahwa aku yang tak punya tata krama tanpa kau tahu apa yang diperbuat oleh temanmu ini. Dari penampilan saja, apa kau tak bisa lihat? Bajuku kotor dan itu karena temanmu. Sekarang aku juga penasaran bagaimana siswi di sekolah ini bisa memilihmu sebagai ketua OSIS. Oh, tidak. Aku tahu. Kau terpilih sebagai ketua OSIS pasti karena kau menjual ketampananmu, bukan? Oh, apa aku salah? Atau, kau membayar mereka? Ucapnya membuat mata elang pria itu menatap tajam kedua Man Yen. Taehyung berdiri dengan tangan yang sudah terkepal menahan amarah karena gadis itu. Ia benci akan wajah gadis itu yang sekarang tersenyum remeh padanya. Dan apa sekarang? Gadis itu bahkan pergi melewatinya begitu saja. Oh Tuhan, Taehyung benar-benar merasa dipermalukan sekarang. Lihatlah mata mahasiswa siswi itu yang menatap ke arahnya sambil berbisik. Sungguh membuatnya kesal. Jenny, Yen, dan Taehyung.
Ya, 3 nama yang 2 minggu kebelakangan menjadi perbincangan siswa-siswi di sekolah itu. Jenny yang selalu mengganggu YN karena semenjak gadis itu pindah, Jenny merasa posisinya yang selalu menjadi orang kedua yang mempunyai nilai yang paling bagus di kelas setelah Taehyung kini digantikan oleh YN. Anak itu memang pintar. Ia berhasil masuk ke sekolah anak para konglomerat itu hanya dengan mengikuti tes beasiswa yang dibuka sekolah itu. Bahkan di kelas, ia bahkan sesekali mengganti posisi Taehyung pada urutan pertama yang mendapat nilai paling bagus di kelas. Jenny dan Taehyung memang terkenal sudah dekat oleh siswa-siswi. Sebut saja karena orang tua mereka sudah berteman lama. Itulah yang membuat Taehyung selalu membela Jenny kala gadis itu membuat keributan. Meski Taehyung tahu, Jenny adalah pembuat onar. Dia sering kepergok oleh Taehyung karena membuli siswa-siswi yang di bawahnya. Taehyung tidak suka itu, tapi di sisi lain, dia hanya mematuhi perintah orang tuanya untuk selalu menjaga Jenny yang sangat mereka percaya akan kebaikan dan kepolosan gadis itu. Oh ya Tuhan, andai orang tua Taehyung tahu seperti apa gadis itu sebenarnya. Gadis itu menatap tubuhnya yang tampak berantakan. Tangannya terkepal mencoba menahan sesak. Sampai kapan ia harus hidup dengan terus diinjak-injak seperti itu? Ia hanya bertahan untuk memenuhi keinginan terakhir sang ibu. Ia harus sukses. Tapi kenapa sangat sulit? Kenapa semua orang tidak bisa membiarkannya menjalani hari dengan tenang? Matanya berkaca-kaca menatap setiap inci tubuhnya. Buliran itu hendak keluar dari perutnya, tapi Yen langsung menyekanya. Jika kalian berpikir dia gadis yang lemah, kalian salah. Yen bukan orang yang gampang menangis. Hidup berdua dengan sang ibu dari umur 7 tahun sampai ibunya meninggal dunia karena sakit 1 tahun yang lalu, membuatnya tumbuh menjadi gadis yang mandiri dan pantang menyerah. Menghela nafas sambil tersenyum ke arah kaca. Encana ya, Ana. Ini hanya kotor. Kamu bawa baju ganti bukan? Bagus. Ayo ganti dan segera masuk kelas. Gumamnya bergegas mengganti baju. YN memelankan langkahnya kala sadar 2 orang yang membuat harinya belakangan semakin buruk sekarang berada di depannya. Gadis itu hanya menatap muak kala Jenny dan Taehyung hendak menaiki mobil super mewah milik Taehyung. Teriaknya kala menabrak seseorang yang entah sejak kapan sudah berada di depannya. Apa dia terlalu asik menatap kedua benalu itu sehingga ia tak sadar ada orang di depannya? Kenapa nomormu tidak bisa dihubungi? YN membulatkan matanya kala sadar siapa orang yang berada di depannya.
Takut? Ya, hanya kaum ini yang ia takuti. Tapi siapa? Ponselku rusak. Kau mau mati? Menarik rambut JN membuat gadis itu mendongak kesakitan. Maafkan aku, ucapnya pelan. Pemandangan yang membuat siswa-siswi yang juga berjalan di sekitar sana mulai berbisik. Tak lupa dengan sepasang mata yang hendak menaiki mobil itu. Kim Taehyung, pria itu langsung menghentikan pergerakannya kala sorot matanya tak sengaja menatap Yeon yang meringis kesakitan. Kala seorang pria menarik kasar rambutnya yang membuat pria bermarga Kim itu bertanya-tanya, apa yang terjadi? Siapa pria itu? Apa gadis itu mengenalnya? Ya, Taehyung, apa yang kau tunggu? Kaja, Pali, teriak gadis yang sudah berada di dalam mobil menunggu pria Kim itu yang hanya berdiri di depan mobil. Taehyung tak mengubris, matanya hanya menatap Yeon yang kini dibawa pergi oleh pria yang tak ia kenal itu. Langkah Taehyung melambat kala atensinya menemukan gadis yang duduk di pojok paling belakang, menatap keluar jendela yang ia tahu bahwa gadis itu sudah 2 hari tidak masuk. Bukan karena apa, hanya saja kejadian terakhir kali yang Taehyung lihat sungguh membuatnya penasaran. Dan kenapa sekarang gadis itu menutupi wajahnya dengan masker dan topi? Padahal cuaca hari ini cukup panas, apa dia tidak risih? Baiklah, untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Kalian boleh istirahat. Ucapan yang membuat kelas yang tadinya hening mulai dipenuhi suara siswa dan siswi yang bersemangat untuk segera pergi ke kantin. Terkecuali Yeon. Gadis itu lebih memilih mengambil beberapa buku dan pergi keluar kelas tanpa sadar seseorang yang sedari tadi mencuri pandang ke arahnya. Aku yakin buku itu ada di sini, tapi kenapa tidak ada? Gumamnya sambil terus mencari buku yang ia maksud. Itu dia. Baru saja sorot matanya menemukan buku itu, tangan kekar seseorang sudah lebih dulu mengambilnya. Permisi, buku itu kau? Aku yang menemukan buku itu. Tolong berikan. Aku yang mengambilnya lebih dulu. Jadi, ini milikku. Ucapnya kemudian melangkah pergi, tapi Anne dengan cepat menghadang pria itu. Aku butuh buku itu untuk membuat tugas fisika. Tolong berikan padaku. Kau orang kaya, kenapa tidak beli saja? Jika ada di perpustakaan, kenapa aku harus beli? Hendak melangkah pergi, tapi Anne kembali menghadangnya dengan tangan yang ia rentangkan.
Buku itu hanya ada satu di perpustakaan. Kau pasti tahu orang sepertiku tidak bisa membeli buku itu. Kenapa kau selalu mempersulit keadaanku? Taeyong menghela nafas kasar kala mendengar hal itu. Sejak kapan ia mempersulit gadis itu? Ia tidak pernah merasa mengganggu atau mempersulit keadaan Yen. Hanya saja situasi yang membuatnya terlihat seperti itu, bukan? Taehyung kembali menunduk menatap gadis yang sedikit lebih pendek darinya. Gadis itu hanya berdiri dengan pandangan lurus, tak berniat menatap pria itu. Masker dan topi yang menutupi wajahnya sungguh mengganggu bagi Taehyung. Kalau begitu, ayo kerjakan bersama saja. Tapi belum sempat Yen mengeluarkan pendapatnya, Taehyung sudah lebih dulu menepis tangan gadis itu dan melenggang pergi. Yen menatap pria yang saat ini duduk tak jauh dari tempatnya berdiri. Gadis itu menghela nafas berat. Tidak ada pilihan lain selain duduk di samping pria itu, lalu mengerjakan tugas yang harus dikumpulkan besok. Taehyung sedikit melirik kala merasakan seseorang beranjak duduk di sampingnya. Tangannya bergerak menggeser buku sedikit ke tengah supaya gadis itu juga bisa melihatnya. Detik demi detik berlalu, tak ada perbincangan. Keduanya sama-sama asik dengan tugasnya masing-masing. Sampai desahan frustasi seorang Kim Taehyung membuat Yen sedikit melirik. Ia melihat di mana Taehyung memijit pelipisnya. Kau kenapa? Ucapnya pelan tapi masih terdengar oleh Taehyung yang membuat pria itu langsung melirik dan berpikir sejenak. Aku tidak mengerti bagian ini. Ucapnya membuat Yen menatap bagian buku yang ditunjuk Taehyung. Tanpa mengucap satu kata pun, Yen langsung menarik kursinya untuk sedikit lebih dekat dengan Taehyung, yang membuat pria itu sedikit tertegun. Pendengarannya pun mulai mendengar bait kata yang Yen lontarkan. Gadis ini membantunya, sungguh di luar dugaan. Kau mengerti sekarang? Mau. Tanpa membalas, Yen kembali menjauhkan tubuhnya dan kembali fokus pada tugasnya. Kau tidak risih dengan masker dan topi itu? Ucapnya membuat Yen kembali menoleh. Hari ini cuaca sangat ucapnya terpotong kala ia berhasil membuka topi Yen tanpa seizin wanita itu dan membeku kala melihat memar di sudut mata gadis itu. Yen lantas langsung memalingkan wajahnya. Berikan topi itu, ucapnya dingin tapi Taehyung masih membeku. Tak merasa ada pergerakan dari Taehyung, Yen langsung merampas topi miliknya dan bergegas membereskan buku, meninggalkan Taehyung yang masih sibuk dengan pemikirannya. Tae, aku pulang dengan sopir nih. Ayah ingin membawaku bertemu kliennya. Ucapnya yang dibalas Taehyung hanya dengan anggukan. Melihat Jenny sudah pergi, sorot mata Taehyung langsung bergegas mencari seseorang. Ya, seseorang yang selalu menghindarinya sejak kejadian di perpustakaan tadi. Sedangkan Yen yang baru saja menginjakkan kaki di halaman depan sekolah, langsung berhenti kala melihat Taehyung yang saat ini menatapnya. Seperdetik kemudian ketika sadar, Yen langsung kembali bergegas melajukan langkahnya, berusaha untuk tidak menghiraukan Taehyung. Ia masih berharap apa yang Taehyung lihat di perpus tidak akan menjadi hal yang ingin diketahui pria itu. Namun Yen salah.
Taehyung adalah tipikal orang yang sangat peduli hal sekitar, terlebih di saat dia melihat Yen yang dibawa seorang pria secara kasar dan sekarang gadis itu menutupi seluruh wajahnya karena memar. Bagaimana mungkin pria Kim itu diam saja? Bagaimanapun, Yen tetap teman sekelasnya, dan dia adalah ketua OSIS di sekolah itu. Tidak mungkin dia hanya diam saja, bukan? Entahlah, apa itu alasan yang benar, atau Taehyung punya alasan lain. Yen menghela nafas kala tubuhnya berhasil melewati Taehyung. Ya, teriaknya kala Taehyung entah dari sisi mana langsung menarik tangannya. Ya, lepaskan! Mencoba melepaskan tangan Taehyung dari pergelangan tangan. Taehyung langsung menjalankan mobil, tak peduli teriakan gadis yang sekarang duduk di sampingnya. Apa yang kau lakukan? Turunkan aku! Ya, Kim Taehyung. Ucapnya tak dihiraukan Taehyung, namun dengan seketika Taehyung langsung menepikan mobilnya membuat Yen menatap sekitar. Ini masih di perkerangan sekolah, jalanan yang mengarah ke sekolah mereka, tapi di sana terlihat sangat sepi. Melihat Yen yang masih asik menatap sekitar membuat Taehyung punya kesempatan. Pria itu langsung menarik topi dan masker Yen membuat wajah gadis itu terpampang jelas di mata seorang Kim Taehyung. Yen juga ikut terkejut atas perlakuan Taehyung. Kenapa pria ini sangat lancang? Kau gila? Apa maumu? Jelaskan apa yang terjadi. Kenapa wajahmu dipenuhi lebam seperti itu? Mo? Kita tidak sedekat itu sehingga kau harus tahu tentangku. Dengan perasaan kesal, Yen kembali mencoba membuka pintu mobil itu. Tapi Taehyung tak sebodoh itu. Tentu pria itu menguncinya. Aku ingin turun. Buka pintunya. Seseorang akan sedih jika tahu kondisimu saat ini. Berhenti omong kosong dan cepat turunkan aku. Tekannya. Taehyung tak menghiraukan teriakan itu. Ia memalingkan wajahnya dan kembali menjalankan mobil membuat suhu di tubuh Yen semakin naik karena menahan amarah. Ya, jika kau tak ingin menjelaskan apa yang terjadi padaku, maka orang ini yang akan membuatmu menjelaskan semuanya. Yen mengempaskan tubuhnya pada kursi mobil. Sungguh Taehyung ternyata sangat keras seperti batu. Selama 2 minggu pria itu selalu membela Jenny. Ia mengganggunya. Pria itu juga yang tak segan mengeluarkan lontaran kata yang menyakiti hati gadis itu. Namun kenapa sifatnya berubah hanya dalam beberapa hari? Apa yang pria itu inginkan darinya? Jadi jam berapa keberangkatan kita besok, Li? Dikarenakan ada meeting mendadak besok siang, kita berangkat jam 8 malam, Tuan. Ucapnya yang dibalas dengan anggukan. Apa? Suara yang membuat kedua orang yang duduk di sofa menoleh bersamaan. Oh, kau sudah pulang, Nak? Berbeda dengan Tuan Kim yang fokus pada putranya, Tuan Lee seketika membeku menatap gadis yang saat ini berdiri sedikit di belakang Taehyung yang juga menatap ke arahnya kosong. Siapa yang kau bawa? Menatap Yen. Dia. Belum sempat Taehyung berucap, Yen sudah lebih dulu membalikkan tubuh dan berlari meninggalkan tempat itu.
Lien, tunggu! Mengejar. Tubuh Yen langsung berbalik menatap Taehyung kala pria itu berhasil meraih pergelangan tangannya. Lepaskan, untuk apa kau membawa aku ke sini? Kau tak ingin bertemu dengannya? Siapa? Orang yang sudah melantarkanku dan ibuku sampai ibuku meninggal? Hah? Kau tak pernah tahu apa yang terjadi pada ayahmu. Kenapa berbicara seperti itu? Untuk apa aku tahu tentangnya? Jika dia sendiri tak pernah mau tahu bagaimana keadaanku dan ibuku. Dia hanya pria brengsek yang meninggalkan aku dan ibuku. Iena, suara serak seorang pria parubaya membuat Ien dan Taehyung sedikit menoleh. Aku membencinya. Kata terakhir sebelum akhirnya Yen kembali melangkah secepat mungkin untuk meninggalkan rumah bak istana itu. Melihat punggung Yen yang menghilang, Taehyung menoleh menatap Tuan Lee yang masih berdiri membeku, membuatnya perlahan mendekat. Aku akan membawanya kembali, Paman. Ucapan membuat Tuan Lee hanya tersenyum masam. Kalau begitu, untuk tugas minggu ini dikerjakan berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang. Kalian pilih sendiri atau... Pilih sendiri. Baiklah, kalau begitu kalian boleh istirahat. Taehyung, kita bikin tugasnya di luar saja bagaimana? Kebetulan ada sebuah kafe mewah yang baru buka yang pastinya Kau tak berpikir kita satu kelompok kan? Soalnya aku sudah punya teman lain, Jen. Mau? Tapi kenapa? Biasanya juga kita satu kelompok. Nian, ucapnya berdiri dari kursi dan beranjak mendekati gadis yang saat ini duduk diam di pojok belakang, menatap keluar ke jendela. Datang ke rumahku jam 7 malam nanti. Suara yang membuat Ian menoleh dan sedikit mendongak menatap pria yang berdiri di sampingnya. Tidak. Kau tak ingin membuat tugas? Kau satu kelompok denganku. Kata siapa? Kataku. Ucapnya santai membuat Ian melirik ke arah Jenny yang masih di kelas sedang menatapnya tajam. Aku tidak mau. Aku akan mengerjakannya sendiri. Toh juga selama ini begitu. Baiklah kalau begitu. Aku akan bilang pada Sansanim bahwa selama ini bukan teman sekelas yang tidak ingin satu kelompok denganmu. Tapi kau sendirilah yang tak ingin berkelompok. Kau akan terkena masalah nantinya dan perilaku baikmu akan dicatat nantinya. Membuat kemungkinan dalam 1 tahun beasiswamu akan dicabut. Kau sangat pandai mengancamku. Mengidikkan bahu. Baiklah, tapi mengerjakannya tidak harus di rumahmu, bukan? Lalu di mana? Di luar? Memangnya kau punya uang? Kau tahu seleraku setinggi apa, bukan? Aku tak sudi berada di tempat kumuh. Ingat itu. Dasar pria angkuh. Kita kerjakan di rumahku. Kau dengar? Terserah kau mau bilang apa. Jika kau tak mau ya sudah, sendiri-sendiri saja. Araso. Kau tinggal di gang sempit seperti ini?
ampun, kenapa banyak nyamuk? Berhentilah ngoceh, Taehyung. Silakan masuk. Ya Tuhan, kau mengajakku berjalan kaki begitu jauh hanya untuk ke tempat ini. Kau membawa aku ke rumahmu atau gubuk tak terpakai? Ucapnya beranjak perlahan duduk di sofa yang tak empuk itu. Ian yang sedang mengambil minum dan beberapa cemilan hanya mendengus kesal. Pria itu sedari tadi tak henti merendahkan dirinya. Jika dia tidak suka, kenapa dia bersikeras ingin satu kelompok dengannya? Dasar pria aneh. Pantas saja Paman Lee tak bisa menemukan keberadaanmu. Kau tinggal di tempat yang sangat terpencil seperti ini. Berhenti membahas pria itu. Pria itu ayahmu, ucapnya membuat Ian yang baru saja menaruh napam berisi minum di meja menatap Taehyung tajam. Kenapa? Aku tidak takut dengan tatapanmu itu. Ayahmu sekarang sudah menjadi sekretaris pengusaha besar. Kau seharusnya senang dan ikut tinggal dengannya sekarang, daripada berada di tempat kumuh seperti ini. Jika kau membahasnya lagi, lebih baik kau pergi dari sini. Ucapnya dingin dan langsung meraih tasnya bergerak mengeluarkan beberapa buku. Menghela nafas. Baiklah, maafkan aku. Ucapnya menyesal setelah melihat ekspresi gadis itu, tapi Yen tak membalasnya. Jam demi jam berlalu. Keduanya masih senantiasa fokus mengerjakan tugas yang diberikan sang senyum. Oh tunggu, bukan keduanya. Hanya tersisa Taehyung yang mengerjakan. Taehyung menoleh kala merasakan sudah tidak ada pergerakan dari Yen. Gadis itu tertidur. Taehyung beralih menatap arlojinya yang menunjukkan pukul 9 malam. Sepertinya memang sudah waktunya juga ia pulang. Kembali melirik ke arah Ian, sebuah ide pun muncul di benaknya. Taehyung meraih ponselnya dan tanpa izin memotret wajah Ian yang tertidur pulas, lalu mengirimnya ke sebuah nomor. Cara tidurnya masih terlihat sama. Terima kasih Taehyung. Itulah balasan singkat yang membuat Taehyung menghela nafas lega. Oma, lirihnya dengan mata terpejam membuat Taehyung kembali menoleh menatap Yen. Taehyung perlahan menjatuhkan kepalanya di atas meja berhadapan dengan Yen. Bibirnya mengukir senyuman kala menatap setiap inci wajah Yen. Namun senyum itu perlahan memudar, kala air mata meleleh begitu saja membasahi pipi gadis itu. Tangan Taehyung bergerak mengusap air mata itu, dan tanpa sadar ia mengelus pipi Yen lembut sebelum ia tersadar, dan kembali menegakkan tubuhnya. Taehyung menggelengkan kepalanya cepat. Apa yang ia pikirkan? Teriaknya kala tubuhnya terbentur keras di dinding. Kau sungguh berani sekarang. Kau tak tahu aku anak siapa, hah? Aku bisa menghancurkanmu dalam sekejap. Apa salahku padamu? Aku tak pernah mengganggumu. Kau sangat menggangguku, menjamak rambut Yen dan membenturkannya ke dinding membuat Yen mendengus kesakitan. Teriaknya kala Jenny kembali menarik rambutnya, membuat Yen mendongak kesakitan. Aku tak suka kau mendekati Taehyungku. Aku tak pernah mendekatinya. Aku tak peduli, jauhi Taehyung atau apa? Taehyung, Kim Taehyung, teriak salah satu temannya membuat langkah pria Kim itu terhenti.
Kenapa, Jim? Kenapa kau seperti dikejar anjing begitu? Tadi aku berniat pergi ke toilet, melewati gang belakang lalu langsung ke intinya. Jenny YN di gudang. Atau apa? Suara yang membuat Jenny langsung menoleh dan terkejut. Tangannya langsung melepas jambakan pada rambut Yen, membuat tubuh gadis itu langsung merosot ke lantai. Taehyung, ini tidak seperti apa yang kau lihat. Sikapmu sudah melebihi sikap seorang siswi, Jenny. Kau bisa saja membunuhnya. Menatap Yen sekilas. Tidak, ini tidak seperti. Kali ini aku akan melaporkanmu. Apa maksudmu? Aku melindungimu selama ini karena tidak ingin membuat Paman Kim Jae-won kecewa. Tapi perbuatanmu semakin hari semakin tak manusiawi, Kim Jenny. Jenny kembali menatap Ian tajam dan beralih menatap Taehyung yang menatapnya datar sebelum ia meninggalkan keduanya dengan perasaan benci. Taehyung sedikit melirik kala Jenny meninggalkan ruangan itu dan kembali menoleh bergerak mendekati Yen. Aku bisa sendiri, ucapnya dingin kala Taehyung hendak membantunya berdiri. Kejah, aku akan mengobatimu, ucapnya mencoba menarik tangan Yen, tapi gadis itu langsung menepisnya. Berhenti menggangguku. Aku hanya ingin membantumu. Membantu? Kau adalah orang yang membuatku menjadi seperti ini. Kalian pada orang kaya yang selalu membuat hidup orang sepertiku menderita. Kalian hanya menggunakan kekuasaan untuk membuat orang sepertiku selalu tunduk. Kenapa? Kenapa kalian tak membiarkanku hidup tenang? Taehyung hanya diam, menatap gadis itu yang mulai berjalan pincang keluar. Apa seburuk itu dirinya dipandang gadis itu? Taehyung memang selalu mengatakan hal remeh dan merendahkan Yen, tapi jujur dia tidak pernah serius dengan hal itu. Kata-kata itu hanya lantaran agar dia selalu berbicara dengan Yen dan mendengar ocehan gadis itu. Ia selalu diajarkan kedua orang tuanya untuk tidak memandang harta dan martabat seseorang. Tapi kenapa jadi seperti ini? Taehyung kembali berjalan mendekati Yen yang mengobati luka di kepalanya dan kakinya di ruang UKS membuat gadis itu melirik sekilas. Maafkan aku. Biar ku bantu. Merampas kotak P3K di tangan Yen membuat gadis itu berdecak kesal. Hanya ada keheningan. Taehyung sibuk memberikan obat pada jidat Yen membuat gadis itu menatap lekat wajah pria itu. Sebenarnya Taehyung tidak terlalu buruk seperti apa yang dia katakan. Hanya saja mengingat perlakuan Jenny padanya membuat Yen mencap Taehyung sama seperti wanita itu. Sudah selesai, ucapnya membuat Yen sadar dari lamunannya. Terima kasih. Satu kata yang gadis itu keluarkan sebelum pergi dari ruang KS meninggalkan pria bermarga Kim itu seorang diri. Yen terperanjat kaget kala seseorang kini berada di hadapannya. Tugasku menumpuk, aku benar-benar tak sempat menemuimu.
Aku muak mendengar alasanmu itu. Kau tak tahu, terima kasih. Menarik kasar pegangan Yen, tapi seorang langsung menepisnya dan berdiri di hadapan Yen. Taehyung, batinnya menatap punggung kekar pria yang ada di hadapannya. Siapa kau? Aku tak punya urusan denganmu. Aku pacarnya. Kenapa? Oh, kau berselingkuh dariku, sayang. Suara yang membuat Yen merinding ketakutan dan langsung mencengkram baju bagian pergelangan tangan Taehyung membuat pria itu melirik sekilas. Ini bukan lingkunganmu. Aku bisa saja melaporkanmu dengan alasan kekerasan pada siswa-siswi di sekolah ini. Ancamannya membuat pria itu tersenyum devil dan kembali menatap Yen. Kau selamat kali ini, ucapnya menatap tajam Yen bergantian dengan Taehyung dan beranjak pergi. Melihat pria itu sudah pergi, Yen menghela nafas lega. Sedangkan Taehyung, tangan pria itu bergerak menggenggam tangan Yen yang masih mencengkram bajunya kuat, membuat Yen tersadar dan langsung melepaskannya. Maaf. Insyaallah, Kajah, aku akan mengantarmu pulang. Ucapnya dibalas Yen dengan anggukan. Taehyung, panggilnya membuat Taehyung menoleh sekilas. Aku tidak ingin pulang ke rumah. Dia pasti di sana. Ucapan yang membuat Taehyung kembali menoleh ke arah Yen. Sangat terlihat bahwa gadis itu masih ketakutan, membuat Taehyung tanpa berucap langsung memutar balik mobil entah kemana. Apa kau sudah bisa menjelaskan siapa pria itu padaku? Ucapnya sesaat setelah mereka sampai di kediaman Kim. Taehyung menatap Yen yang hanya diam tak berniat membuka suara. Haruto, pria itu mantan kekasihku. Mo, kau berpacaran dengan pria kasar seperti itu? Apa kau tak bisa membiarkan aku menyelesaikan pembicaraanku? Ucapnya membuat Taehyung mengatup bibirnya rapat-rapat. Kami satu sekolah di sekolahku yang lama. Sebelum ibuku meninggal, pria itulah yang selalu berada dan membantu aku dan ibuku. Sikapnya yang lembut dan selalu ada di saat aku membutuhkan, tidak memungkiri bahwa wanita manapun itu akan tertarik padanya. Namun setelah ibuku meninggal, semuanya berubah. Aku juga mendengar kabar bahwa kedua orang tuanya bercerai karena ibunya selingkuh. Aku tidak tahu kenapa, tapi semenjak itu ia mulai menuntut apa yang pernah ia berikan pada aku dan ibuku. Mulai dari biaya pengobatan ibuku yang ia tanggung dan banyak lagi. Aku tak bisa memberikan 1% pun uang padanya, jadi dia memaksaku bekerja di sebuah bar. Aku tidak tahu dia mengenal tempat menjijikan itu dari mana, dan aku disuruh untuk melayani pria berhidung belang. Moh, kau melakukan hal itu? Paman Lee akan sangat kecewa padamu. Tidak sampai melakukan hal itu, Tae. Hanya sekedar dan apa yang bisa kulakukan. Jika aku menolak, tubuhku akan hancur seperti yang kau lihat beberapa hari yang lalu. Suara Yen meninggi, perasaan terluka kini semakin terukir di wajah gadis itu. Semua ada jalan keluarnya. Kau bisa melapor pada polisi, Yena. Tidak untuk melakukan hal menjijikan seperti itu. Kamu gak tahu gimana susahnya jadi aku, Taehyung. Sedari kecil kamu memang dikelilingi kemewahan.
di mana semua orang akan tunduk padamu dan keluargamu. Kehidupanku justru sebaliknya. Tuturnya membuat air mata yang sejak tadi ia tahan mulai keluar. Aku tidak punya tempat untuk mengadu, bahkan seseorang untuk bertukar pendapat. Terlebih ketika ibu meninggalkanku. Duniaku begitu runtuh tak tersisa. Aku selalu berharap bahwa aku tak bisa membuka mataku lagi, tapi takdir begitu kejam padaku. Dan sampai sekarang, kenapa aku bertahan? Aku hanya ingin mewujudkan keinginan terakhir ibu yang ingin melihatku sukses. Tapi hari demi hari semakin sulit bagiku. Pria itu selalu datang. Begitu terukir kehancuran di hidup gadis itu membuat Taehyung begitu bungkam. Ia tidak tahu seberapa dalam selama ini penderitaan gadis itu seorang diri. Taehyung berdiri dan beranjak mendekati gadis itu. Tanpa ragu, tubuhnya langsung merengkuh tubuh Yen ke dalam dekapannya. Hangat, rasanya sangat hangat, membuat Yen langsung membalas dekapan itu. Sudah lama sekali ia tidak merasakan kehangatan itu. Ini semua juga karena keluargaku, Yen. Ucapan yang membuat Yen kembali membuka mata yang tadinya terpejam. Jika ayah tidak sengaja menabrak Paman Lee malam itu dan membuatnya koma bertahun-tahun, mungkin hidupmu tidak akan seperti ini. Ucapan yang membuat Yen langsung melepaskan pelukannya membuat Taehyung perlahan bergerak, berlutut mensejajarkan tubuhnya dengan Yen dan menggenggam erat kedua tangan gadis itu. Apa yang kau katakan? 10 tahun yang lalu, malam itu hujan begitu deras yang membuat supir apa tidak bisa melihat jalanan dengan jelas dan naas menabrak seorang pria itu, Paman Lee. Paman Lee koma bertahun-tahun. Kata apa, mereka sudah berusaha menghubungi ibumu, tapi nihil. Alamat rumahmu pun sudah tidak ditempati waktu itu. Hingga Paman Lee sembuh, mereka masih tak bisa menemukanmu dan ibumu. Karena hal itu, apa mengangkat Paman Lee menjadi sekretaris sekaligus orang kepercayaannya dan mengajaknya untuk tinggal di rumah ini. Paman Lee sering menceritakan seperti apa putrinya padaku, bertahun-tahun lamanya. Namun beberapa minggu yang lalu, aku tidak sengaja menemukan sebuah kalung berbentuk hati yang kau jatuhkan saat kau bertengkar dengan Jenny di kantin waktu itu. Jelasnya sambil mengeluarkan seuntai kalung dari saku celananya ke arah Yen, membuat Yen bergetar hebat meraih kalung itu. Ya, kalung itu miliknya yang ia pikir sudah hilang. Di dalam kalung itu ada foto Paman Lee yang membuatku begitu terkejut. Namun yang menjadi pertanyaanku waktu itu, siapa gadis kecil dan wanita di sampingnya? Dan ternyata benar, kau putrinya Paman Lee. Taehyung kembali memeluk Yen begitu erat, tapi tak ada respon apapun. Tubuh wanita itu seperti membeku dengan tatapan kosong dan air mata yang terus meleleh. Kembalilah pada Paman Lee, dia sungguh merindukanmu.
Ian meniup teh hangat yang saat ini berada di kedua tangannya, kala tubuhnya sudah sedikit tenang, karena sebuah kebenaran yang baru saja ia ketahui. Taeyunga, teriak seorang wanita parubaya yang menghampiri mereka, membuat Taehyung dan Yeon yang baru saja menyeruput tehnya menoleh. Oma sudah kembali, berdiri dan memeluk sang ibu. Oh, Oma merindukanmu, ungkapnya setelah 4 hari menghabiskan waktu di Paris karena pekerjaan. Menoleh menatap Yeon. Siapa dia? Pacarmu? Ucapnya spontan. Dia Lien, putrinya Paman Lee. Tubuh Nyonya Kim langsung menegang kala mendengar penuturan dari anaknya itu. Senyum berkah yang tadinya mengemang perlahan berganti dengan senyum yang begitu sendu. Kakinya bergerak kaku mendekati Yeon. Gadis itu hanya menatap Nyonya Kim datar. Tangan Nyonya Kim pun perlahan terangkat mengusap lembut pipi Yeon. Aku sudah menceritakan semuanya, ucapnya membuat Nyonya Kim sedikit menoleh dan kembali fokus pada Yeon. Kau seumuran dengan putraku. Bagaimana kau tumbuh tanpa seorang ayah? Maafkan aku, maafkan suamiku. Tangisnya pecah membuat tangannya yang perlahan bergerak membalas pelukan itu. Nyonya, semua sudah berlalu. Benar, semua sudah berlalu. Dan sekarang aku ingin kamu juga menjadi putriku. Kau sangat cantik. Ngomong-ngomong ya, Ena. Tuturnya sambil mengusap lembut pipi Yen, yang dibalas gadis itu hanya dengan senyuman tipis. Ia belum terbiasa dengan situasi seperti ini. Aku akan menelpon Lee. Tapi Nyonya, Paman Lee berada di New York dengan ayah karena pekerjaan. Ia akan kembali 3 hari lagi. Kau harus berbicara sedikit dengannya ya, Yen. Itu akan membuatnya sedikit lega. Yup, ya, Bo. Ada apa? Kenapa wajahmu begitu bersinar malam ini, sayang? Tuturan kata yang membuat Taehyung dan Yeon tersenyum geli. Diamlah. Di sini ada anak-anak. Di mana, Lee? Berikan ponselnya padanya. Oh, tapi untuk apa? Berikan saja. Pali, wah. Araso. Ya, Nyonya Kim. Tanpa berkata, Nyonya Kim langsung memberikan ponselnya pada Yeon, membuat Yeon sedikit gugup. Begitu Tuan Lee yang ada di seberang sana. Wajahnya begitu mengukir keterkejutan. Baik-baik saja. Suara yang membuat Tuan Lee tidak bisa membendung air matanya. Nih, bagaimana denganmu? Canggungnya. Baik. Cepatlah kembali. Aku merindukanmu. Oh, tentu. Apa juga merindukanmu. Jaga dirimu baik-baik. Apa akan pulang dalam 3 hari, Begitulah akhir dari percakapan ayah dan anak itu. Yeon kembali memberikan ponselnya Nyonya Kim dengan mengucapkan terima kasih yang dibalas wanita itu dengan senyuman. Oma,
Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan dengan Uma tentang YN, dan kami butuh bantuanmu. Apa itu? YN menghela nafas lega kala kakinya turun menginjak tanah dari mobil mewah Kim Taehyung, menatap gedung sekolah yang ada di hadapannya. Meski ia selama 2 hari ini memang menjadi pusat perhatian siswa-siswi di sana, dikarenakan tentang kebenaran keluarganya dan keluarga Taehyung, tapi ia tak mau ambil pusing. Ia merasa bisa bernafas lega bukan karena itu, melainkan Haruto yang tidak akan berani menemuinya lagi. Dan itu semua berkat Taehyung dan kedua orang tuanya. Nyonya Kim menemui Haruto dengan sejumlah uang yang begitu besar nominalnya. Ia memberikan uang itu dengan syarat jangan mengganggu YN lagi. Nyonya Kim juga memberikan sedikit ancaman untuk pria itu, dan Haruto hanya bisa mengiyakan karena ia tahu siapa Nyonya Kim. Ia adalah salah satu orang yang berpengaruh di Korea. Sangat tidak mungkin untuk dirinya melawan keluarga itu. Kau seperti orang yang baru saja keluar dari tahanan, ucapnya membuat YN menoleh. Bisakah dibilang seperti itu? Sampai di koridor, jalan YN melambat kala mendengar perbincangan siswa-siswi di sana. Ekspresinya seketika berubah menjadi berasa bersalah. Jadi Jenny benar-benar pindah ke luar negeri? Tanyanya membuat Taehyung menoleh dan mengangguk. Kau tak perlu merasa bersalah, dia hanya diberi peringatan, tidak dikeluarkan. Dan masalah dia pindah, itu semua keinginannya sendiri, bukan karena paksaan atau apapun itu. Mengangguk paham. Aku mau ke kantin, kau ikut? Tanyanya menatap gadis yang duduk di sampingnya sedang sibuk memasukkan buku ke tas. Aku ingin ke perpus mencari buku untuk persiapan ujian akhir kita. Baiklah, kalau begitu aku akan menyusul nanti. Ucapnya dibalas YN dengan anggukan. 1, 2, 3, 4. Satu buku lagi di mana ya? Itu. Ucapnya berusaha meraih buku yang ternyata letaknya lebih tinggi dari tubuhnya. Tidak sampai, gumamnya dengan kaki yang sudah berinjit berusaha meraih buku itu. Kenapa mengurus meletakkan buku itu di sana? Wajahnya terus berusaha mengambil buku itu. Suara detak jantung gadis itu kian melaju kala tubuh pria bermerga Kim itu berada di belakangnya. Taehyung meraih buku itu dari belakang, membuat YN membeku untuk berada di bawah kungkungan pria itu. Setelah berhasil meraih buku itu, Taehyung beralih menatap gadis yang masih memunggunginya. Jangan salahkan pengurus, kau saja yang terakhir pendek, ucapnya membuat YN sadar dan langsung berbalik badan. Mo, teriaknya membuat siswa-siswi yang berada di perpus menatap tidak suka. Oh ya Tuhan, apa kau lupa? Sekarang berada di mana? Kau tidak boleh berisik. Miane, ucapnya menunduk-nunduk sekilas membuat Taehyung mengatuk bibirnya menahan tawa dan mendapat tatapan tajam dari YN.
Kim Taehyung, geramnya dengan suara yang menciut supaya tidak terdengar berisik. Terkekeh kecil. Kaca pendek, kita duduk di sana, merengkuh tubuh Yeon dengan tangan yang ia kalungkan ke bahu gadis itu, membuat Yeon semakin mengepalkan tangannya geram. Permisi Nyonya, panggilnya membuat Yeon dan Nyonya Kim yang asik menaburkan pupuk pada bunga yang ada di dalam pot kecil di atas meja menoleh bersamaan. Tuan besar sudah pulang, sambungnya. Benarkah? Jadi mereka menyetujui tawaran itu? Ya, benar. Masukanmu memang selalu membantu apa? Apa bangga padamu? Ucapnya merengkuh dan menepuk punggung putranya itu. Upaya menyalurkan rasa bangganya. Ya, meskipun masih duduk di bangku SMA, Taehyung terkadang sudah ikut turun tangan membantu perkembangan perusahaan sang ayah. Tapi bukankah itu hal biasa? Kebanyakan anak dari pengusaha besar memang selalu diajarkan lebih dulu tentang bisnis, bukan? Tuan Lee ikut tersenyum kala melihat kedekatan ayah dan anak itu. Meskipun banyak orang yang bilang bahwa anak laki-laki akan selalu berlawanan dengan ayahnya, berbeda dengan Taehyung dan Tuan Kim. Keduanya begitu dekat, saling mengerti satu sama lain. Itulah yang membuat Tuan Lee terkadang iri akan hal itu. Ibu, panggilnya membuat ketiga pria yang duduk di sofa itu menoleh bersamaan. Tuan Kim tersenyum dan beranjak berdiri mendekap pinggang istrinya yang ia rindukan itu. Namun seperdetik kemudian matanya melirik dan menoleh di mana tatapan Tuan Lee berhenti dan tubuhnya bergerak untuk berdiri. Kaki Yeon terasa sangat sulit untuk digerakkan. Langkahnya begitu lambat untuk menghampiri orang-orang itu. Tuan Kim menoleh ke arah istrinya yang Nyonya Kim balas dengan anggukan. Ia tahu apa yang ada di kepala suaminya itu. Begitupun Tuan Kim yang benar bertanya siapa gadis itu. Dan ternyata benar, gadis itu adalah anak dari pria yang ia tabrak beberapa tahun silam yang sudah istrinya ceritakan melalui handphone. Melihat keraguan di diri putrinya, Tuan Kim langsung bergerak melangkah mendekati Yeon dan langsung memeluk gadis itu erat, sangat erat. Suaranya begitu serak, ia tak henti mengecup kepala gadis yang masih menjadi anak kecil baginya itu. Air mata Yeon langsung meleleh begitu deras. Tangannya perlahan membalas dekapan sang ayah yang membuat seisi ruangan menjadi sendu. Mengeratkan pelukan. Air mata Tuan Lee ikut membasahi pipinya kalau kata itu keluar. Kata yang terucap, yang ia rindukan, dan kata yang sangat ia ingin dengar selama bertahun-tahun. Yeon menguraikan sedikit pelukan dan mendongak menatap sang ayah, membuat Tuan Lee juga menunduk untuk menatap wajah putrinya yang sekarang dipenuhi air mata itu.
Apa? Oma? Shh, apa sudah tahu? Nak Taehyung sudah menciptakan semuanya. Besok kita pergi ke makam Oma deh. Tersenyum Masam yang dibalas ya dengan anggukan. Tuan Lee membalikkan tubuhnya untuk menatap Taehyung. Taehyung, terima kasih sudah mempertemukan aku dengan putriku. Sama-sama, Paman. Tersenyum. Memeluk pinggang sang ayah. Ayah, kau harus tahu apa saja yang Taehyung lakukan padaku saat pertama kali kami bertemu di sekolah. Adunya panjang pada sang ayah membuat mata Taehyung membulat. Seketika, iya, kau sudah berjanji untuk melupakannya. Tapi aku tak berjanji untuk tidak menceritakannya ke apa, bukan? Menjulurkan lidahnya. Tapi Paman, aku sudah minta maaf padanya, dan dia juga sudah memaafkanku. Kau tahu aku seperti apa, bukan? Jangan percaya sepenuhnya dengan apa yang ia ceritakan, Paman. Dia apaku? Tentu dia akan percaya. Perdebatan dua anak remaja yang membuat ketiga orang tua itu menggelengkan kepala. Tapi tak memungkiri bahwa kebahagiaan kini menyelimuti kediaman itu. Bukankah mereka serasi? Ucapnya pelan, yang hanya didengar Nyonya Kim yang menatap kedua sejoli yang masih berdebat itu. Sangat, jawabnya. Sudah, kalian ini seperti anak kecil saja, ucapnya membuat Yen dan Taehyung diam. Kalian berdebat seperti itu membuat apa ingat masa muda apa dulu dengan omamu Tae? Kita nikahkan saja mereka berdua setelah menyelesaikan studi. Bagaimana, Li?